anak-anak kita ini harus bangga dengan kehinduannya, itu pun penting. Penting. Pelajaran agama jelas menurut undang-undang wajib diberikan kepada setiap anak didik yang memberikan sesuai dengan agamanya, kan? Guru yang memberi sesuai dengan agama dari murid itu. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah memberikan fasilitas atau memberikan hak? Gimana kondisi PHDI saat ini, Pak? Ngeri-ngeri sedap. Om Swastiastu, salam rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita berbeda backgroundnya nih. Kita berada di mana? Yes. Kita berada di Tangerang. Nah, Tangerang mananya ini saya juga perlu cari tahu dengan cara ya diskusi bersama dengan Hindu Channel. Kita hari ini akan diskusi bersama dengan Ketua Parisada Hindu Indonesia Kota Tangerang Selatan. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, beli Miko. Selamat datang. Selamat datang. BSD, PJG BSD. PJG BSD. Parahyangan Jagat Guru, namanya tempat kita ini Pura. Kita itu kemarin nyari di Google, Pak, BSD itu apa gitu loh. BSD gitu. Akhirnya kru dapat, ternyata Bumi Serpong Damai. Berarti topik kita hari ini damai ya, Pak? Damai. Sesuai dengan nilai-nilai kehinduan itu nilai-nilai kehinduan. Damai. Keluarga sehat, Pak? Sehat, terima kasih Beli Miko. Semua sehat. Putra Miko sehat juga? Sehat sekali. Astunggara sehat. Oke. Nah, Pak, dengar-dengar putra Bapak punya anak 2? Iya, benar. Putra semua? Putra semua. Sudah ini lulusan? S1-nya yang pertama dari ITS, S2-nya dari Inggris Warwick Business School. Ngambil apa itu, Pak? Business Analytic. Sekarang berbisnis di Indonesia? Dia atau di luar negeri juga? Bukan, dia masih sebagai karyawan. Oh gitu. Ternyata Bapak pensiunan juga nih ya? Benar, saya ini pensiunan pegawai negeri. Pensiunan pegawai negeri? Dari Kementerian Keuangan. Banyak duit, Pak? Iya, Kementerian Keuangan banyak uang, memang harus. Kementeriannya? Kementeriannya banyak uang. Ya, pegawainya juga lah. Kalau pegawai negeri ya sama-sama. Sama aja gitu. Kita kira-kira topik kapan ya, Pak, yang bagus ya? Ya, saya sebagai tuan rumah, ya, saya akan menunggu apa yang mau ditanya, ya kan? Apa yang diinginkan oleh Soalnya tamu. Barusan kita mau syuting aja, Bapak langsung ditelepon sama umat loh. Aduh, kita jadi gagal syuting nih gitu. Kita rencananya. Ternyata gitu memang kesibukan Ketua PHDI ya, Pak. Ini kebetulan saja. Kebetulan kok lu ke Sabo besok. Oh, ke Sabo di mana, Pak? Di Tangerang. Tangerang. Ya, untuk provinsi. Untuk provinsi. Ya, PHDI Provinsi Banten. Nah, kita ngobrolin tentang di Tangerang aja, Pak. Itu tentang mungkin Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan khususnya ya. Ini Tangerang Selatan di Pura Parahyangan Jagat Guru. Iya. Nah, sebelumnya kita ada kegiatan umat itu sangat menarik sekali tentang ya usaha itu kan. Iya. Kita kalau lihat itu kok bisa di lingkungan Pura bisa ada Alfamart gitu kan. Iya. Ada bakso gitu, kita mampir makan bakso gitu kan. Ya harganya cukup lah. Iya. Memang gitu. Nah, tapi yang kita nggak akan fokus pada usaha itu, Pak. Tapi kita fokus pada keumatan ke depannya ini akan seperti apa. Nah, bagaimana cara Bapak sebagai ketua PHDI ini agar lingkungan di sekitar Bapak itu eksis? Lingkungannya ada di mana? Ya, Bapak sekarang berada di mana gitu. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Beli Miko. Ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana Parisade harus menyikapi keberadaan umat Hindu khususnya Pura kita ini di lingkungan BSD supaya dia tetap eksis. Kami selalu menekankan kepada pengurus Pura yang dalam hal ini Banjar Tangerang Selatan. Setiap ada kegiatan ritual apapun itu, apakah hari raya, piodalan,
dan sebagainya. Saya minta kepada mereka agar selalu diikutsertakan yang namanya kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini tidak saja kita tujukan kepada umat-umat internal kita, umat Hindu, tetapi kegiatan sosial ini juga kita lakukan, kita berikan kepada lingkungan kita di sini. Kita tahu di sini lingkungan kita ini mayoritas adalah Muslim. Oleh karena itu, saya selalu menekankan kepada teman-teman, mari kita bersama-sama. Jangan sampai pura ini tidak bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, ajaran kita loh, ajaran mulia agama Hindu, memperhatikan sesama itu adalah kewajiban dharma kita. Tidak saja untuk umat Hindu atau manusia yang lain, tetapi semua makhluk kita perhatikan. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini, pura kita yang kita cintai ini, Parahyangan Jagat Guru ini, dia selalu eksis dan tidak pernah mendapat resistensi atau penolakan dari lingkungan sekitar. Sama sekali nggak dapat ya? Sama sekali tidak. Dari awal? Dari awal pendirian. Ini yang kita harus perlu jaga. Karena Bapak apa karena siapa? Tidak. Jadi saya bersyukur juga. Kawan-kawan umat Hindu di BSD di sini, rata-rata mereka punya pemahaman yang sama. Bahwa Hindu itu harus kita kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kita jangan sampai tertinggal oleh majunya teknologi, majunya zaman. Dan semua teman-teman di sini sepakat untuk itu. Terlebih-lebih lagi untuk. Nah Pak, sebelum umat juga sebelum Bapak menjelaskan tentang kesepakatannya apa, kita juga pemirsa Hindu Channel juga pengen sepakat dan pengen tahu. Pengen taunya nama lengkap dari Bapak Ketua PHDI Kota Tangerang Selatan ini siapa kan gitu, pasti kan Anda tanya. Nama beliau panjangannya adalah Ide Ketut Ananta. Ide Ketut Ananta. Tapi sepakatnya kita panggil nama panggungnya adalah Pak Anton. Apa benar? Benar. Itu nama kecil saya itu. Oh, nama kecil? Nama kecil diberikan oleh dokter yang membantu menolong ibu saya ketika melahirkan saya. Pak Anton. Jadi Ketua PHDI masa bakti 2019-2024. Ya. Masih panjang ini loh Pak. Masih panjang. Masih panjang. Program kerjanya harus sat-set gitu kan. Sat-set. Nah Pak, itu kan biar nanti umat Dharma yang ingin main ke sini juga kan menghubungi Pak Anton, boleh ya? Boleh sekali. Boleh menghubungi Pak Anton, saya mau tirta-yatra ke Pura Parahyangan Jagat Guru. Parahyangan Jagat Guru gitu kan. Nah, dilanjutkan lagi pernyataannya apa? Baik. Jadi Parahyangan Jagat Guru adalah puranya umat Hindu. Kita sudah punya komitmen dengan para pendiri. Siapapun dia, apapun sukunya, selama dia agama Hindu, dia bisa menggunakan dan merasa memiliki bahwa PJG adalah puranya umat Hindu dengan latar belakang apapun budayanya, latar belakang etnisnya. Oleh karena itu kami sangat terbuka. Di sini ada namanya Majapahit. Oh, Majapahit. Iya, perkumpulan Majapahit. Ini teman-teman kita, saudara-saudara kita, umat Hindu dari etnis Jawa. Oh, nih Pak, kalau yang etnis Jawa kemarin kita Hindu Channel berhasil mengundang Pak Wayan Suparno juga. Nah, kita berencana juga di lingkungan Tangerang Selatan juga. Kemarin saya ketemu di Tangerang, Pura Tangerang. Beliau kita undang juga untuk hadir di Hindu Channel. Dan bersamaan dengan hari ini ketemu dengan Bapak, tadi juga ketemu. Tentu saja akan juga tayang di Hindu Channel. Siapa beliau? Penasaran. Beliau tokoh ini loh. Kata Pak Anton tadi kalau pas waktu diskusi kecil-kecil sat-set ini loh. Gesit gitu kan. Nah, itu siapa itu pasti pemirsa Hindu Channel penasaran gitu kan. Boleh ya Pak kalau saya mengundang beliau? Boleh sekali. Justru itu yang kita pentingkan. Pentingan. Karena dia adalah kalau beliau apa yang kira-kira yang bisa didiskusikan dengan Hindu Channel supaya pemirsa Hindu Channel juga bisa tahu nih Pak. Dikit aja. Ya. Jadi begini. Beliau itu tadi saya katakan memang orangnya kecil.
tapi nyalinya besar. Nyalinya besar. Nah, kita sebagai umat Hindu yang jumlahnya sangat sedikit, ya, kita memerlukan figur-figur yang punya keberanian, yang punya nyali besar. Oleh karena itu, penting sekali kalau kita undang yang bersangkutan. Tapi jangan sebutin namanya dulu. Oke, siapa? Nah, jangan ya. Sebagai ketua PHDI, apa sih keinginannya Bapak untuk Tangsel ini? Baik. Selama ini kita di Tangsel, semua kebutuhan, semua keperluan itu selalu dari kita untuk kita saja. Sebagai umat Hindu yang ada di Tangsel, saya ingin umat Hindu di Tangsel ini memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Jadi umat Hindu walaupun jumlahnya terbatas, tetapi kualitasnya harus lebih daripada rata-rata. Oleh karena itu concern saya sebagai pengurus Parisade Hindu Dharma Kota Tangsel, ini yang saya tekankan, bagaimana meningkatkan, bagaimana mengajak adik-adik kita ini untuk selalu menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kita punya pura namanya Parahyangan Jagat Guru. Apa itu maknanya? Harus kita maknai, bukan hanya sekedar nama. Parahyangan Jagat Guru itu adalah gurunya alam semesta. Jadi karena itu adalah gurunya alam semesta, maka kita semua umat Hindu khususnya di Tangsel ini selalu dan selalu menuntut ilmu dari guru. Ini yang poin yang saya sampaikan. Nah, dengan demikian kemajuan umat bukan karena banyaknya, tetapi kemajuan suatu umat, bahkan bangsa adalah sejauh mana pendidikan itu berjalan di negara itu. Bagaimana? Sebelum ke situ berarti sejauh mana pendidikan Hindu menurut Bapak? Nah, kita punya tantangan sekarang. Kita punya tantangan. Tantangannya apa? Kemampuan umat Hindu di Tangsel tidak semuanya di kelas atas. Masih ada yang di bawah. Oleh karena itu, saya minta kepada teman-teman, kita punya Yayasan Swadharma Karama Serpong. Yayasan Swadharma Karama Serpong ini adalah wadahnya atau badan yang diberikan tanggung jawab oleh pemerintah kota Tangerang Selatan untuk mengelola pasos-pasum yang namanya Pura PJG ini. Jadi ini tanah, semua ini adalah milik pemerintah. Diserahkan kepada Yayasan Swadharma Karama Serpong. Nah, inilah badan yang kita miliki. Di antaranya, di dalam Yayasan Swadharma Karama Serpong itu, kita membentuk satu unit yang kita sebut sebagai Tangsel Peduli. Tangsel Peduli? Ya. Itu berbarengan dengan yayasan itu? Yayasan dulu. Yayasan dulu berarti? Yayasan dulu, kemudian kita lihat kawan-kawan kita kumpulkan. Tujuannya satu tadi itu, bisa membantu kawan-kawan yang memang perlu dibantu. Termasuk lingkungan kita di sini. Nah, bantuannya itu bisa dalam bentuk sembako, bisa dalam bentuk dana uang sekolah, dan mungkin yang lain juga. Nah, kalau berbicara Tangsel gitu Pak, sebenarnya ada nggak sih tantangan khusus umat Hindu di Tangsel, terutama di Pura Jagat Guru ini? Ya, klasik ya, tantangannya klasik saja. Kita sebagai umat Hindu percaya dengan namanya Rubinede, dualisme. Ada kelahiran, pasti ada mati. Kelahiran sudah banyak fasilitas, Ada namanya rumah sakit, ada namanya puskesmas, ada namanya klinik. Tapi ketika
kita meninggalkan tempat ini, perlu ada tempat transit. Dan kita belum punya. Kota Tangerang Selatan, khususnya bagi umat Hindu, belum memiliki tempat yang kita sebut sebagai krematorium. Oh. Oleh karena itu, kami dari Parisade dan bersama-sama teman-teman, baik yang ada di Banjar ataupun yang di lain, setiap kesempatan pertemuan dengan pejabat, baik itu tokoh politik atau tokoh pemerintahan, kami selalu perjuangkan itu. Bahwa kami umat Hindu butuh tempat untuk krematorium. Sampai saat ini udah sampai mana Pak? Kalau memang itu memang prosesnya sedang diperjuangkan. Apakah memang direspon dengan baik atau ya nanti dululah gitu. Ya. Atau seperti apa? Ini namanya perjuangan. Ini namanya perjuangan. Kita tidak boleh patah semangat. Ini patah semangat. Harus kita selalu berjuang. Nah, tentu setiap pertemuan dengan mereka menyambut baik. Menyambut baik. Dan ada aturan yang saya dengar dari beliau itu, bahwa setiap pengembang wajib untuk menyisihkan lahan 2% untuk keperluan itu. Nah masalahnya sekarang, pemerintah lagi minta itu kepada para pengembang. Dan pengembang punya kewajiban untuk menyerahkan. Nah ini masih dalam proses. Ketika itu sudah diserahkan ke pemerintah, saya yakin pemerintah Kota Tangerang Selatan, dan kebetulan saya juga ditugaskan oleh kawan-kawan di sini bergabung di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Tangerang Selatan. Ini kesempatan saya untuk berinteraksi, berhubungan dengan mereka-mereka yang punya kewenangan untuk itu. Benar. Ya, jadi saya selalu. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui, guru agama. Pelajaran agama jelas menurut undang-undang wajib diberikan kepada setiap anak didik yang memberikan sesuai dengan agamanya, kan? Guru yang memberi sesuai dengan agama dari murid itu. Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah memberikan fasilitas atau memberikan hak? Karena ketika ada kewajiban, di sisi lain maka ada hak. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Kalau ini wajib untuk belajar agama, maka kita berhak untuk minta guru agama. Siapa yang harus menyediakan? Negara. Nah, di sini kita punya Pasramang. Oh iya, tadi kita lihat di atas itu sangat bagus sekali tuh Pak. Iya. Tetapi apakah guru itu diperhatikan sama pemerintah? Mereka ngayah, mereka mengabdi, melayani. Oleh karena itu, berarti memang bisa dikatakan itu kurang perhatian dari pemerintah atau seperti apa Pak? Bahasanya saya jangan pakai kurang ya, belum sampai ke situ. Kita harus menyampaikan itu. Siap. Ya kan. Soal nanti anggaran cukup apa tidak, bukan anunya kita. Tapi kita selalu berusaha mengingatkan kawan-kawan atau bapak-bapak yang ada di pemerintah kota. Itu. Perlu pertanyaan lagi nggak nih Pak? Silakan. Nah, ini beli Miko ini emang orang haus dengan pertanyaan. Tadi itu kan umat dijelaskan, kemudian kegiatan-kegiatan umat sudah, lingkungan sangat baik. Mungkin ini pertanyaan yang tidak harus ditanya secara jelas, tetapi butuh jawaban yang mungkin singkat juga, gitu kan. Gimana kondisi PHDI saat ini, Pak? Ngeri-ngeri sedap. Cukup itu aja ya, Pak? Ngeri-ngeri sedap. Mau dijelasin apa enggak, Pak? Terserah, mau dijelaskan boleh. Boleh? Dikit lah, Pak. Sedikit ya? Boleh. Maksud saya ngeri-ngeri sedap begini. Kawan-kawan di sini terlalu aktif dengan pekerjaannya. Sehingga waktu untuk bergabung dengan Parisade itu sangat terbatas. Sementara kita di Parisade ini butuh waktu untuk melakukan fungsi, tugas dan fungsinya. Dia melayani, mengayomi. Dia harus melakukan program kerjanya. Nah, ini yang menjadi saya katakan ngeri-ngeri sedap. Tenang aja, Pak. Ya, ini untuk buat serem-serem umat aja. Iya. Bapak kayaknya dari tadi tuh kayaknya bahagia. Memang cara Bapak itu untuk menghibur diri sendiri atau gimana, Pak? Kayaknya nggak pernah
tadi kita lihat di acara juga santai gitu. Kayaknya murah senyum gitu. Layak untuk memberikan motivasi ke umat, Pak. Memang seperti apa, Pak, kira-kira? Iya, saya karena ada Hindu Channel, jadi saya senyum. Oh gitu, karena ada Hindu Channel ya. Tapi memang kalau tetangga bilang senyum itu ibadah ya. Senyum itu ibadah. Kalau kita? Kalau kita, iya ya, yadnya itu. Oh sama. Oh yadnya. Senyum itu yadnya. Yadnya. Karena menyenangkan orang. Iya. Ketika kita berhadapan sama orang dengan wajah yang senyum, ini kan cerminan dari hati. Iya, benar. Apa yang keluar itu apa yang kita miliki. Iya. Tidak mungkin kita memberikan sesuatu yang kita tidak miliki. Oleh karena itu, jelas, Blimiko udah tahu kan, kita mulai dari pikiran, ya kan? Pikiran itu harus memang jernih dulu lah, ya kan? Dan kita selalu melihat sesuatu itu dengan cara bijak dan positif. Kita jangan curiga dulu, jangan sama sekali. Tidak diajarkan itu. Oleh karena itu kita happy saja. Masalah bahagia senyum itu kan bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang ada di luar. Gitu. Nah, ini kita udah dikode-kode sama kru, Pak. Gitu kan. Nah, bagaimana kedepannya untuk Tangsel? Mungkin kedepannya itu bisa dikatakan program Bapak ke depan itu kan pasti beberapa ada yang memang harus diperjuangkan. Seandainya itu memang belum terlaksana, untuk kedepannya lagi atau pengurusan selanjutnya itu seperti apa? Ya, pertama, saya ingin umat Hindu selain pengetahuan ya, anak-anak kita ini harus bangga dengan kehinduannya, itu penting. Penting. Tetangga kiri kanan itu berlomba-lomba, ya kan? Ibarat pasar. Ya kan, dunia pasar itu dunia kompetisi, marketingnya tinggi di sana, ya kan, dengan kekuatan yang dia miliki, materi, ekonomi semua dia miliki. Lalu kita bagaimana membentengi anak-anak kita? Hanya dengan satu pengetahuan bahwa dia banggalah jadi Hindu. Dia harus pahami Hindu itu adalah agama yang memang tidak usah diragukan lagi kebenarannya, kemudahannya. Jangan agama membebani anak-anak kita ke depan. Anak-anak ke depan itu dia sudah pola berpikirnya berbeda. Sebagai contoh, ketika dia melakukan sesuatu, dia akan berpikir efektif, efisien, rasional. Rasional itu masuk akal nggak? Ini dia, anak-anak sekarang kan begitu. Termasuk dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, kita selalu memberikan penjelasan yang rasional. Darsana dalam agama kita ada 6 aliran filsafat yang mengisi kehidupan agama Hindu. Lanjut, Pak. Ya. Yang kaitannya dengan rasional itu adalah bagaimana kita selalu beragama itu dengan cara logis. Ini anak-anak sekarang. Kalau tidak rasional akan menjadi pertanyaannya terus selama dia hidupnya. Kemudian efektif. Efektif itu kaitannya dengan waktu. Kalau dia bisa menyelesaikan hanya dengan 1 jam, kenapa harus 2 jam? Kalau dia bisa bekerja hanya 1 hari, kenapa dia harus selesai 2 hari? Nah, ini kita harus pikirkan itu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan keagamaan, kita selalu minta kepada teman-teman di sini, kalau ada acara, buatlah sistemnya. Kan sering sekali kita kalau kayak di Bali, hanya untuk membuat penjor atau segala macam, itu direktur harus hadir, orang-orang harus hadir. Padahal hanya sedikit saja, membuat kelangsa. Apa perlu banyak orang? Nah, di sini kita harus buat begitu. Ya kan biar rame, Pak. Itu lain lagi ceritanya. Ini yang membuat tingkat produktivitas kita, tenaga kerja Hindu menjadi kalah. Nah, kemudian saya lagi efisien. Efisien itu korelasinya dengan biaya. Kalau bisa 100, kenapa harus bayar 200?
Nah inilah yang saya akan jaga bersama teman-teman. Marilah Hindu itu bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Teknologi. Sains. Nah ini dia. Kayak kita inilah Pak. Iya, iya kan? Pasti kan berpikirnya begitu. Ya benar kan? Ya, itulah. Jadi kalau kita sudah menanamkan paradigma seperti itu, ya sudah, kita tidak akan terbelenggu lagi. Bukan berarti kita anti sama tradisi, tidak. Itu bagian dari kita, itu identitas kita. Jangan tinggalkan. Cuma mari kita lakukan secara efisien. Itu dia. Secara efektif. Jadi semua itu menjadi mudah. Itu saja. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih. Nama panggungnya Pak Anton, pemirsa Hindu Channel. Ini memang menarik sebenarnya Pak, kalau diskusinya panjang, sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Namun kru kita udah gitu Pak, udah stop gitu. Baik. Ya enggak, kita memang batas durasinya seperti itulah Pak. Ya biar pemirsa Hindu Channel nggak bosan juga. Baik. Gitu. Tapi kalau sama Pak Anton nggak mungkin bosan ya Pak. Terima kasih. Tapi saya harap Hindu Channel itu terus eksis ya. Karena Hindu Channel nanti akan memberikan wawasan, memperkaya wawasan kita. Oleh karena itu Hindu Channel terus maju. Hidup Hindu Channel. Ini adalah hidup Hindu Channel. Terima kasih Pak Anton, matur suksema. Semoga sehat selalu nggih Pak. Terima kasih. Salam dengan keluarga, dengan umat-umat yang ada di Tangerang Selatan. Tentunya dengan menonton video ini juga Hindu Channel bisa diundang lagi. Terima kasih gitu, Pak. Baik, bisa tentu. Nanti setiap ada kegiatan. Setiap ada kegiatan gitu nggih Pak. Yang penting ya. Terima kasih Pak dan pemirsa Hindu Channel. Inilah diskusi kita bersama dengan tokoh Hindu, yaitu Bapak Anton sebagai Ketua PHDI Kota Tangerang Selatan. Apapun yang kita diskusikan pada hari ini, itu adalah informasi yang ya sedikit hanya bisa diberikan dari Hindu Channel. Semoga dapat bermanfaat dan dukung terus Hindu Channel dengan cara like, komen, dan subscribe, share kepada umat. Terima kasih, kami tutup bersama dengan Bapak Anton, Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.